Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Nuraya, SSI MSI. Saya dosen di jurusan Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Nah, pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas pekerti, yaitu membuat video pembelajaran. Oke, marilah kita saksikan video pembelajaran yang akan saya buat di kelas mata kuliah Fisika Dasar. Silakan disimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semoga kita selalu sehat setiap harinya ya. Oke, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, seperti biasa sebelum mulai perkuliahan, silakan kalian presensi dengan cara scan barcode yang ada di depan. Oke, boleh di scan barcode-nya. Oke, sudah absen semua? Baik, kita lanjut ke materi hari ini. Sebelumnya, ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Masih ingat? Oke, siapa yang ingat boleh angkat tangan? Saya, Bu. Oke, sebelumnya kita membahas mengenai besaran dan satuan besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran seperti panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Oke, terima kasih Jul atas jawabannya. Benar ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai besaran dan satuan. Nah, hari ini kita akan belajar dan memahami mengenai kinematika dalam satu dimensi. Oke. Nah, adapun materi yang mau kita pelajari di hari ini yaitu mengenai konsep kinematika, posisi dan perpindahan, persamaan gerak lurus, dan nanti akan ada simulasi sederhana yang akan kalian lakukan per kelompok. Oke, adapun tujuan pembelajaran untuk kinematika dalam satu dimensi yaitu kalian bisa menjelaskan konsep dasar kinematika satu dimensi, kemudian bisa menganalisis grafik posisi waktu dan kecepatan waktu, serta menghitung besaran gerak lurus melalui simulasi sederhana menggunakan mobil mainan dengan tingkat ketepatan minimal 80% pada asesmen akhir. Oke, silakan perhatikan video ini. Bentar ya. Oke, silakan simak videonya. Oke, dari video ini apa yang bisa kalian ceritakan atau apa yang bisa kalian ambil dari video ini? Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Helen. Posisi mobil berubah terhadap waktu. Oke, baik, terima kasih Helen atas penjelasannya. Nah, benar ya, dari video yang kalian tonton itu adalah posisi benda yang bergerak terhadap waktu. Oke, nah, kalian tahu apa itu gerak? Ada yang tahu? Oke, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Edwin. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap acuan atau tempat awal dalam beberapa waktu. Oke, terima kasih jawabannya Edwin. Itu adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Kayak saya bergerak sebelah kanan, itu artinya gerak. Kalau saya diam, berarti tidak ada pergerakan. Nah, ini benda diam sama benda bergerak itu nanti akan kita bahas di mata kuliah yang materinya mengenai hukum Newton. Hukum Newton 1, 2, dan 3.
Nah, ini pengertian dari kinematika. Kinematika itu adalah cabang ilmu fisika yang belajar tentang gerak atau bagaimana benda bergerak. Nah, di dalam kinematika itu ada 3 poin penting yang harus kita pahami, yaitu posisi, jarak, dan perpindahan. Kalau posisi, mungkin kalian sudah tahu ya, posisi itu sehari-hari sudah kita katakan. Misalnya bertanya kepada temannya, posisinya di mana? Oh, posisinya di rumah. Berarti itu adalah kedudukan benda. Kemudian ada jarak. Jarak dari Putu Sibau ke Pontianak berapa ya? Nah, itu kan sering kita ucapkan sehari-hari. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda. Kemudian ada perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Misalnya, Agung dari sini terus pindah ke kos. Nah, itu Agung dari sini kemudian dia kembali ke kos, itu adalah perpindahan Agung gitu. Kemudian ada kecepatan rata-rata dan sesaat. Nah, kecepatan rata-rata ini dihitung sebagai total perpindahan. Jadi kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dirata-ratain, nanti barulah dapat kecepatan rata-rata. Kemudian ada kecepatan sesaat, yaitu kecepatan objek pada suatu waktu tertentu. Dan terakhir ada arah kecepatan. Arah kecepatan pasti kalian sudah tahu ya, arahnya dari barat, timur, utara, dan selatan. Nah, arah kecepatan ini bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Oke. Kemudian ada percepatan dalam kinematika satu dimensi. Nah, percepatan ini dia selalu berhubungan dengan kecepatan. Kalau misalnya kecepatannya itu dia teratur, berarti percepatannya itu adalah 0. Contoh percepatan yaitu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, beda ya antara kecepatan sama percepatan. Satuannya juga beda antara kecepatan sama percepatan. Oke, nah ini definisi gerak lurus. Gerak lurus itu berarti adalah perpindahan suatu benda yang berbentuk garis lurus. Contohnya sehari-hari yaitu sebuah mobil yang melaju di jalan tol yang lurus gitu. Misalnya Rahmat jalan, dia lurus jalannya nih, berarti itu adalah contoh Rahmat melakukan gerak lurus. Oke, selanjutnya tadi kita sudah belajar gerak lurus. Nah, ini adalah jenis-jenis gerak lurus. Ada yang sudah baca atau ada yang sudah tahu jenis-jenis gerak lurus? Siapa? Oke, silakan Tata. Yang saya tahu gerak lurus ada dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, terima kasih Tata atas jawabannya. Oke, jawaban Tata sudah benar ya teman-teman. Jadi jenis-jenis gerak lurus itu ada dua, gerak lurus beraturan, terus ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan itu biasa kita kenal dengan GLB, terus kalau gerak lurus berubah beraturan itu kita singkat dengan GLBB. Nah, bedanya kalau misalnya GLB itu percepatannya sama dengan 0, kemudian kecepatannya itu dia konstan. Kalau GLBB, karena di sini ada keterangan berubah, berarti kecepatannya itu juga ikut berubah. Dan percepatannya itu bisa dipercepat atau diperlambat. Nah, kemudian untuk persamaan GLB itu ada persamaan yaitu S sama dengan V kali T. S di sini adalah jarak, V ini adalah kecepatan, dan T ini adalah waktu. Semakin lama waktu tempuh, semakin jauh jarak yang dicapai jika kecepatannya tetap. Nah, ini untuk persamaan GLB. Kemudian GLBB. GLBB karena di sini ada kalimat atau kata berubah, berarti dia kecepatannya tidak beraturan. Artinya kecepatan awalnya bisa pelan, kecepatan akhirnya bisa kencang gitu. Nah, ini ada 3 rumus tentang GLBB, ada kecepatan akhir, jarak tempuh, dan hubungan kecepatan dan jarak. Untuk kecepatan akhir, ini adalah FT. FT ini adalah kecepatan akhir sama dengan F0. F0 ini adalah kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali dengan T. T ini adalah waktu, A adalah percepatan. Kemudian jarak tempuh. Jarak tempuh itu simbolnya S, persamaannya adalah V0, kecepatan awal ditambah setengah T kuadrat. Kemudian hubungan kecepatan dan jarak itu bisa kita cari menggunakan persamaan
Ft kuadrat sama dengan V0 ditambah 2A dikali S. S ini adalah jarak tempuh tanpa melibatkan waktu secara eksplisit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Sisi. Kenapa penting sekali menentukan titik acuan dalam mempelajari gerak? Oke, saya jawab langsung ya Sisi. Kenapa kita perlu mementingkan titik acuan? Karena tadi kembali lagi ke gerak lurus beraturan, atau kembali lagi ke sini ke posisi. Jadi kan kalau misalnya dia gerak lurus beraturan, dia akan berubah posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Gani. Kalau percepatannya konstan, berarti percepatannya selalu nol ya, Bu? Baik, terima kasih Gani atas pertanyaannya. Nah, kalau percepatannya 0, berarti kecepatannya dia konstan. Kenapa? Karena dia termasuk dari gerak lurus beraturan, yang mana ketika kecepatannya itu konstan atau tetap tidak berubah, maka tidak ada percepatan di dalam gerak tersebut. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Oke, ada yang bisa mengerjakannya? Oke, silakan Asdar. Jadi pertanyaan nomor 1 itu ditanya waktu total perjalanan bus yang ditempuh. Untuk waktu yang pertama itu ada jaraknya 40 km pada kecepatan 60 km per jam. Di situ kita hitung hasilnya sama dengan 2 jam atau 40 menit. Selanjutnya waktu yang kedua. Waktu yang kedua itu 80 km, jaraknya 80 km per 40 km per jam. Sama dengan 2 jam. Jadi total keseluruhan waktunya yaitu 2/3 jam ditambah 2 jam sama dengan 8/3 jam, atau 2 jam 2/3 jam, atau 2 jam 40 menit. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu yang ditanya kecepatan rata-rata yang diperlukan dalam waktu 2 jam. Nah, di sini kecepatan itu, cara menghitung kecepatan yaitu total jarak per waktu yang dituju. Jarak yang ditempuh yaitu 40 km ditambah 80 km sama dengan 120 km. Waktu yang diperlukan itu 2 jam. Jadi hasilnya 60 km per jam. Oke, jawaban Asdar sudah benar ya. Kita beri aplaus buat Asdar. Oke, silakan duduk Asdar. Oke, nah teman-teman, selanjutnya adalah waktu simulasi. Jadi silakan kalian bagi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini nanti akan mencoba gerak lurus beraturan. Di sini ada 4 mobil, jadi silakan satu kelompok satu. Nanti kalian ukur jaraknya, kalian ukur waktunya, waktu menggunakan stopwatch, dan nanti kalian hitung kecepatan. Oke, silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, sudah pada kelompoknya masing-masing ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang silakan melakukan simulasi sesama teman kelompoknya. Oke?
Oke, dari simulasi tadi yang telah kalian lakukan, ada yang ingin menyampaikan hasilnya? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan Mamat. Oke, kenalkan nama saya Rahmat Kianla dari Papua. Dari kecocokan menggunakan permainan di lintas datar, kami mendapatkan bahwa waktu tempuh relatif sama pada setiap ulangan. Hasil perhitungan menunjukkan kecepatan rata-rata hampir konstan sehingga sesuai dengan konsep gerak lurus beraturan atau GLB. Perbedaan kecil antara data kemungkinan disebabkan oleh gesekan, dorongan awal yang tidak seragam, dan reaksi saat menggunakan toolbox. Oke, terima kasih Rahmat atas penjelasannya. Selain itu, kelompok lain ada? Oke, silakan Rio. Dari keempat, pada percobaan yang seiring, kami mendapati waktu pada jarak yang lebih jauh semakin singkat, sehingga kecepatan meningkat seiring waktu. Dari perhitungan, percepatan bernilai positif dan relatif konstan. Sesuai dengan konsep GLBB, grafik posisi kuadrat waktu juga menunjukkan hubungan linear yang menegaskan bahwa gerak dipercepat. Oke, terima kasih Rio. Oke, terima kasih atas penyampaian hasil simulasi kalian. Terakhir, saya ada soal. Ini soalnya yaitu gerak lurus beraturan memiliki A. Percepatan cepat, percepatan tetap, percepatan lambat, atau terakhir percepatan konstan. Ada yang tahu jawabannya apa? Silakan Cynthia. Jawabannya itu adalah B, Bu. Karena pada gerak lurus peraturan atau GLB, kecepatan benda konstan sehingga percepatannya bernilai 0 atau tetap. Oke, terima kasih Cynthia. Jadi jawabannya benar ya, yaitu percepatan tetap. Kita beri aplaus buat Cynthia. Oke, terakhir adalah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, silakan. Kesimpulan menurut saya itu yang pertama ada gerak adalah perubahan posisi terhadap waktu. Yang kedua jenis gerak lurus ada dua, yaitu beraturan dan berubah beraturan. Dan yang terakhir adalah konsep kecepatan, dan percepatan bisa dihitung dengan lurus sederhana. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Fadila. Jadi udah benar ya yang disampaikan sama Fadila bahwa kesimpulan kita belajar hari ini yaitu kinematika itu adalah ilmu yang belajar tentang gerak. Terus gerak lurus itu terbagi menjadi dua, ada GLB dan ada GLBB. Nah, kemudian poin penting dari gerak lurus itu adalah jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan juga percepatan. Nah, terakhir, rumus GLB dan GLBB ini memudahkan kita untuk perhitungan gerak. Oke, ini referensi yang bisa kalian baca, ada bukunya Fisika Dasar, terus ada YouTube Kuliah Gali RPS. Silakan dilihat-lihat nanti setelah pulang kuliah. Kemudian ini ada tugas take home, silakan kalian kerjakan, kalian bikin poster analisis kinematika 1 dimensi. Kemudian terakhir ada refleksi pertemuan, materinya sudah saya unggah di LMS kalian. Ini link scan barcode sebagai evaluasi pertemuan kita hari ini. Bagaimana, apakah kalian bisa memahaminya atau tidak? Nah, ini adalah pertemuan selanjutnya. Hari ini kita membahas kinematika dalam 1 dimensi. Minggu depan kita membahas mengenai kinematika dalam 2 dimensi. Oke, silakan dibaca-baca dulu ya. Oke, terakhir ada kata motivasi buat kalian. Belajar memang butuh usaha, tapi ingatlah setiap langkah kecil yang kalian lakukan hari ini akan menjadi pijakan besar untuk masa depan. Jangan takut salah, karena dari kesalahanlah ilmu itu tumbuh. Teruslah semangat, karena ilmu yang kalian perjuangkan akan selalu membuka jalan dan memberi manfaat. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Atas perhatiannya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.